Andre Tunggal mengatakan Tuhan tidak ada saat dia mendalami Alkitab dan kekristenan. Jadi menurut Andre Tunggal ini, saat dia mendalami Alkitab, dia mengambil kesimpulan sementara Tuhan itu tidak ada. Nah, ini sekelas Andre Tunggal, teman-teman. Nah, jika kalian diberkati dengan video-video saya seperti ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman Kristen kita supaya mereka juga terberkati. Kayak apa titik yang membuat Mas Andre dari sempat berpikir bahwa mungkin Tuhan itu nggak ada, menjadi berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus gitu. Itu bagaimana ceritanya bisa sampai ke sana? Mungkin sebenarnya pertanyaannya harusnya itu adalah kok bisa sampai mikir Tuhan nggak ada? Ya mungkin buat Kang Yadi enak ya, maksudnya bukan enak ya, apa sih, mudah ya untuk itu, karena memang kan Kang Yadi ada dalam perjalanan di mana mempertimbangkan untuk beragama ya. Jadi maksudnya sudah melalui perjalanan untuk Tuhan itu kayaknya nggak ada deh gitu kan ya. Cuman perjalananku untuk sampai pada Tuhan itu nggak ada adalah karena ketika aku ada dalam sebuah pilihan-pilihan untuk sebenarnya aku untuk doing evil pun sebenarnya it depends on me loh. Maksudnya untuk melakukan kejahatan, melihat ada banyak penderitaan, melihat ada begitu banyak hal yang sebenarnya kok kayaknya Tuhan nggak intervensi juga sih. Jangan-jangan kita ini semua lagi main drama untuk meyakinkan diri kita bahwa ada Tuhan. Itu yang ada dalam pikiranku waktu itu. Nah, jadi itu menurutku cukup, ya sekali lagi ya, problem of evil itu adalah satu hal yang buat aku tuh akhirnya sangat kuat untuk kemudian membuat kita merasa bahwa Tuhan itu memang tidak hadir di dalam penderitaan-penderitaan yang terjadi sekeliling kita. Itu bukan hanya itu hambatan aku, itu satu-satunya, bukan satu-satunya, ada dua ya lebih tepatnya. Dua hambatan aku mengapa aku susah untuk menerima Tuhan kekristenan. Satu adalah the power of people, lebih tepatnya penderitaan yang tidak bermakna. Karena aku tidak membantah ya, ada banyak banget penderitaan yang dia tuh mempunyai makna gitu loh. Pertama itu penderitaan yang tidak bermakna. Kedua adalah apa yang aku sebut sebagai divine silence gitu. Jadi diamnya ilahiyah gitu loh. Kayak ini aku pengen banget gitu loh didatangin, aku pengen banget gitu loh untuk merasakan sesuatu, tapi dia tuh nggak ada. Dia tuh aku boleh tanya nggak tadi? Boleh. Tadi Kang Yadi kan bilang gini, itu ada dua hal yang membuat aku sulit untuk menerima Tuhannya Kristen. Emang Tuhannya yang lain bisa diterima? Masalahnya itu, Mas. Gini loh. Aku sering bilang bahwa the power of evil itu tuh adalah hambatan untuk Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Oke. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu salah satunya Yesus kan. Sedangkan Tuhan yang lain, dia tuh nggak Maha Kasih loh. Nggak Maha Kasih, jadi bisa aja ya. Bisa aja dia Maha Cuek, Maha Jahat. Aku pernah diskusi ya, bagus. Ya, di agama lain tuh kayak diskusi the power of evil ya sama agama lain. Terus dia bilang kayak, ya udah sih emang Tuhan kami itu tidak seperti Tuhan Kristen, emang Tuhan kami itu tidak all good, tidak all loving. Iya, mengakui gitu loh. Sampai pada level itu sih berani juga sih, berani. So, ya kalau misalkan Tuhannya tidak Maha Kasih, tidak Maha Baik, ya berarti the power of evil bukan masalah kan buat mereka. Jadi ya juga sih. Benar. Ya, siap. Oke, karena kita tentu tidak menggibah agama lain ya. Tapi bagiku memang necessary untuk percaya kepada atau menghidupi ide, menghidupi idealisme dari, katakanlah, aku nggak tahu kata apa yang tepat, idealisme dari Tuhan, karakter dari Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik, ya itulah. Bagiku itu adalah necessary ya, buatku, karena kayaknya aku pikir ya itu penting banget. Tapi anyway, diskusi kita tadi sampai mana ya? Terlalu berbobotnya ini. Tadi aku nanyain bagaimana perjalanan Mas Andre dari yang sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan menjadi pengikut Yesus. Terus Mas Andre ngomongin soal mengapa Mas Andre tiba-tiba sempat berpikiran bahwa Tuhan tuh nggak ada. Nah, jadi sekarang lanjutkan dengan apa nih yang awalnya sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan sampai akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi pada akhirnya perjalanan itu bagiku menjadi spesifik, menjadi turning point yang berarti sekali ketika pada momen di mana aku mulai menyelidiki tentang kenapa aku harus percaya Tuhan. Gitu, aku mencoba untuk mulai menyelidiki, bertanya, mencari tahu gitu ya, dan aku rasa bersyukurnya pada waktu itu di mana aku kemudian mulai terpapar pada argumen-argumen yang muncul ya seputaran tentang sebenarnya salah satu yang paling kuat waktu itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Jadi aku berpikir bahwa aku tidak bisa
menaruh imanku pada argumen-argumen yang oke lah, mungkin mungkin pasti Kang Yadi juga tahu tentang moral argumen lah, tentang apalah itu semua-semua, kalam dan sebagainya. Aku pikir ya oke, kalam bagus gitu, cuman pada akhirnya nggak tahu, aku merasa bahwa aku harus sampai pada hal empirik ya, yang kayaknya membantuku untuk melihat bahwa ada divine thing, ya, ada divine thing atau divine person yang bagiku untuk menaruh aku punya iman pada dia gitu. Nah, makanya aku sampai pada kebangkitan. Jadi pada akhirnya ada satu momen dalam perjalananku itu di mana aku fascinating dengan kebangkitan Yesus itu sendiri. Yang selama ini aku sebagai seorang yang familiar dengan kekristenan, aku cuman sampai pada titik ada lagu dalam kekristenan tuh, ya, kubur kosong membuktikan dia hidup gitu. Cuman aku nggak paham artinya apa. Ya udah, Yesus hidup, terus kenapa gitu. Pikiranku sesimpel bahwa oke, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus hidup, udah gitu aja. Cuman ternyata bagiku kejadian itu adalah kejadian yang sebenarnya lebih dari hanya sekadar bagi para murid Yesus itu hidup. Bukan menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia mati lalu dia bangkit, tapi apa yang terjadi dengan para murid pada waktu itu menurut aku hal yang harus dipertimbangkan begitu. Karena pada kondisi pada waktu itu sosial politiknya kan Yesus dihakimi sebagai seorang penjahat, Mesias yang gagal. Dan pada momen itu aku pikir sangat kuat sekali untuk kita setuju bahwa harapan dari para murid hari itu yang mengikut Yesus adalah dia itu merestore mimpi tentang Israel yang dibebaskan, merdeka dan sebagainya. Tapi Yesus yang fenomenal selama 3,5 tahun itu berakhir menjadi seorang penjahat di kayu salib. Dan terlalu banyak terlalu banyak elemen-elemen yang mendukung itu, ya, sehingga fakta bahwa murid-murid kemudian meninggalkan dia, lari, tunggang langgang, ketakutan dan sebagainya, itu menjadi momen yang aku pikir oke, itu menarik untuk dilihat. Dan kemudian ketika hari ketiga Yesus bangkit, lalu kemudian saksi yang melihatnya adalah seorang perempuan. Ini banyak aku dapat dari Gary Habermas ya. Lalu kemudian saksi perempuan itu adalah orang yang kayaknya ketika ditulis dengan clear di Injil bahwa saksinya perempuan itu tidak favorable ya untuk menciptakan sebuah tokoh superior bernama Yesus. Dan buktinya juga pada waktu itu musuh dari kekristenan bahkan mocking atau menghina kekristenan karena saksi lu tuh perempuan tahu gitu. kagak ada bagus-bagusnya gitu. Dan memang cerita yang disajikan di dalam kitab Injil tuh seputar kebangkitan Yesus menurutku adalah cerita yang sangat amat memalukan. Cerita yang amat sangat tidak menguntungkan untuk menciptakan sebuah agama baru begitu. Tapi itu membuktikan bahwa itu memang betul-betul terjadi. Soalnya kalau yang menemukan makam kosong itu adalah cowok, maka kemungkinan besar itu dibikin oleh manusia gitu loh. Iya, that's the point. Ini Kang Yadi pasti udah dengernya banyak gitu. Nah, jadi perjalanan yang bikin aku kayak membuka mataku, kayak kok kayaknya aku selama ini belum pernah melihat ini ya, mendengar ini ya dalam kekristenan aku ya. Nah, kemudian dari situ aku merasa bahwa iman para murid yang tadinya ketakutan, melarikan diri, lalu kemudian mereka sangat amat kayaknya tidak masuk akal ya. Mereka kemudian bisa berubah 180 derajat meskipun aku mencoba untuk kembali melakukan rebuttal juga ya, bahwa bisa jadi mereka harapannya ketinggian gitu ya, untuk kemudian menciptakan satu udah terlanjur kepalang basah mungkin ya. Tapi kemudian kayaknya sekali lagi itu semua tentang probabilitas ya. Dan akhirnya aku merasa bahwa ada satu yang selama ini kita abaikan, bahwa nilai-nilai ajaran Yesus Kristus yang bagiku tuh, ini faktor kedua ya, yang aku pikir dia tidak bisa terlepas dari apa yang kemudian menjadi apa yang aku pertimbangkan yang pertama tadi soal empirik itu. Nilai-nilai tentang ajaran Yesus, tentang apa yang dia munculkan, apa yang dia sedang sampaikan, menurutku menjadi faktor yang sangat kuat sekali untuk kemudian melihat bahwa murid-murid tidak sedang melakukan sesuatu untuk keuntungan diri mereka, tidak sedang menciptakan sesuatu untuk kemudian mendapatkan nama bagi diri mereka sendiri, tapi mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang divine buat aku. Nah, aku rasa itu momen yang sangat amat penting ya, untuk kemudian membuat aku merasa bahwa dalam segala pertanyaanku yang terlalu banyak itu, aku punya dasar pijak. Begitu kira-kira kan jadi. Aku beberapa kali bicara di video YouTube aku bahwa argumen kebangkitan Yesus itu betul-betul argumen yang sangat oke buat membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan lebih spesifik Tuhannya adalah Tuhan Kristen ya. Aku pernah mendiskusikan ini sama teman-temanku yang Kristen, dan tiap kali aku pushback, dia tuh kayak ngasih jawaban yang oke gitu buat aku. Jadi aku merasa bahwa yes, ini bagus gitu loh.
fakta bahwa otoritas Yahudi pada saat itu tuh nggak mampu untuk mengasih tubuh Yesus gitu kan. Itu kan tubuh dia hilang gitu, makamnya kosong. Dan orang tiba-tiba melihat Yesus. Akan masuk akal untuk orang Yahudi pada saat itu untuk, nih Yesus nih ada loh tubuhnya di sini gitu loh. Ini ada bukti tandingan nih, kalian halu selama ini gitu. Nah gitu kan. Tapi faktanya orang Yahudi itu nggak bisa nunjukin itu. Jadi aku merasa bahwa iya, argumen kebangkitan Yesus itu adalah argumen yang sangat oke banget gitu untuk membuktikan kekristenan. Tapi jadi aku Tapi bisa nggak Yesus itu alien? Aku sorry ya bercanda. Kalaupun nggak bercanda sih nggak apa-apa juga sih. Karena pernah ada tanya begitu sama gue kan. Aku pernah bilang ya kalau ada alien ya emangnya kenapa? Aku pernah nggak apa-apa juga sama tokoh ateis, kalau Mas tahu namanya Michael Shermer ya. Aku ini sama dia, dan jawaban dia tuh buat aku kayak kurang memuaskan aja. Dan dia jawabnya apa coba? Dia jawabnya kayak, ya mungkin dia bangkit, tapi apa fenomena yang bisa menjelaskan saat itu adalah ya mungkin dia adalah pesulap. No, aku nggak bisa terima jawaban itu. Kayaknya sangat-sangat unlikely gitu, sangat tidak mungkin kalau Yesus itu adalah seorang pesulap. Karena gini, itu yang tadi aku bilang. Maksudnya kalau dia adalah seorang pesulap yang muncul dengan agenda untuk kemudian keuntungan bagi dirinya sendiri dan and so on, menurut aku ya udah ya. Pesulap gitu. Cuman makanya kan aku bilang pendekatan deduktif aku tentang kebangkitan Yesus itu maksudnya secara oke lah katakanlah historis itu buat aku itu penting, tetapi akan menjadi kuat ketika kita mengerti bahwa misi apa yang dibawa oleh Yesus. Itu buat aku bikin kayak kalau memang misinya dia adalah mengangkat dirinya menjadi raja secara politikal dan sebagainya, ya sudahlah gitu. Tapi buat aku nggak ada keuntungan atau nggak ada kepentingan apapun buat dia gitu. Gitu sih. Oke, aku nggak bakal banyak untuk mendebat argumen itu ya, karena mostly aku juga sepakat akan kekuatan argumen itu ya. Tapi itu Mas yang susah untuk terima nih sebelum aku merasa kalau aku tuh sangat dekat sama kekristenan ya. Dari keraguan menuju keyakinan, kebangkitan yang mengubah segalanya. Bagaimana jika menemukan satu fakta yang mengubah seluruh pandangan Anda tentang Tuhan? Seorang skeptis yang dulu yakin bahwa Tuhan tidak ada, mendapati dirinya bertanya-tanya kembali setelah mempelajari kebangkitan Yesus. Yesus bukanlah pemimpin politik yang mencari tahta. Para muridnya yang awalnya ketakutan justru rela mati demi memberitakan kebangkitannya. Mengapa mereka begitu yakin jika semua hanya dusta? Setiap kesaksian, setiap perubahan hidup, dan setiap pengorbanan para pengikut Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan itu bukan mitos. Itu adalah kenyataan yang mengubah dunia. Jika Yesus benar-benar bangkit, maka segala sesuatu yang dia katakan adalah kebenaran. Itu berarti harapan, pengampunan, dan hidup yang kekal ada bagi siapa saja yang percaya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda berani membuka hati untuk melihat kebenaran ini?